Halo semua, Hai semuanya, Hai teman-teman, Halo, perkenalkan, nama saya Metrul Samonangan. aku Inara dari HIUI. aku Vina Leonita. aku Quinta dari FISIP Universitas Indonesia dan aku adalah Sea Scholarship Awardee Batch 2018. awardee Sea Scholarship Indonesia tahun 2021. Awardee dari Sea Scholarship Indonesia yang sekarang sedang berkuliah di Universitas Indonesia jurusan Ilmu Politik angkatan 2019. Jadi, Sea Scholarship adalah program beasiswa dari Sea Group yang membawahi 3 company, yaitu Shopee, Garena, dan Simani. Dan mereka memberikan program beasiswa untuk para mahasiswa dari universitas partner dan memberikan benefit berupa biaya kuliah full selama 4 tahun, tunjangan biaya hidup, dan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung skill-skill kamu. Selain itu, kamu juga bisa dapat kesempatan intern atau kerja di company-company yang merupakan bagian dari Sea Group. Kalau menurut aku, Sea Scholarship itu adalah salah satu beasiswa yang paling prestigious sih di tahun 2022 ini. Sea Scholarship sangat membantu aku dalam dunia kuliah karena mereka mengcover biaya pendidikan aku sampai nanti lulus dan juga memberikan biaya tunjangan pendidikan per bulan atau semacam uang sakunya. Jadi it really helps a lot financially. Selama kuliah, aku ngerasa terbantu banget sih dengan kehadiran Sea Scholarship. Karena they literally provide everything. Bener-bener semuanya yang bisa support aku secara akademis maupun non-akademis. Selama aku menjadi awardee di Sea Scholarship Indonesia, aku merasa bahwa banyak sekali benefit yang aku rasakan untuk mendukung perkuliahan aku selama 4 tahun di S1. Bukan hanya mendukung dalam biaya uang kuliah, tapi kegiatan non-akademik serta akademik pun aku terbantu dengan adanya Sea Scholarship. Aku merasa ketika adanya beasiswa ini, beasiswa ini adalah salah satu tempat yang bisa kalian lakukan untuk bisa mempertajam skill kalian dan bisa memaksimalkan dunia kuliah kalian. Saya harus akui, kalian harus mendaftar Sea Scholarship karena dibandingkan dengan beasiswa lain di luar sana, ini adalah full package yang terbaik. Kalian mendapatkan fasilitas, kalian mendapatkan biaya bulanan, kalian diberikan biaya pendidikan, apapun itu besarannya, mau kalian dari sisi reguler ataupun dari sisi internasional, dan juga kalian juga diliputi dengan lingkungan yang sungguh suportif. Sea Scholar yang lain keren-keren. Kalian bisa diberikan kesempatan magang kepada tentunya grup CA yang dengan berbagai perusahaannya yang tentu sudah ternama, Shopee, Garena. Saya yakin mendaftar Sea Scholarship kalian tidak akan menyesal dan justru sangat bangga menjadi bagian dari SEA. Menurut aku, kalian harus banget coba kesempatan daftar di Sea Scholarship. Kenapa? Karena dalam prosesnya, walaupun nanti mungkin belum rezeki, tapi kamu bisa banyak belajar untuk mengetahui diri kamu lebih dalam lagi. Selain itu, ketika sudah terpilih, nanti kalian akan bergabung dengan community atau anak-anak awardee yang sangat support terhadap kamu dan bisa membangun networking kamu ke depannya. Jadi, bergabung atau mendaftar di Sea Scholarship ini adalah hal yang sangat tidak rugi dan adalah hal yang worth untuk dicoba. Saya sebenarnya pertama kali mendaftar beasiswa ini saya temukan di website beasiswa UI, dan waktu itu saya memutuskan mendaftar karena ya kenapa tidak, saya adalah mahasiswa baru dan apabila saya bisa didukung dalam segenap proses studi saya, tentunya dengan dibantu oleh SEA yang merupakan sebuah entitas yang cukup terkenal, cukup ternama, saya yakin saya bisa diberikan dukungan yang cukup. Dan saya mendaftar, ternyata prosesnya lancar-lancar dan akhirnya saya mendapatkannya. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah segenap prosesnya sangat mudah. Kalian tidak perlu khawatir, setiap dari prosesnya sudah dijelaskan masing-masing dan kalian hanya tinggal mengikuti saja. Dan yakin bahwa panitia SEA akan mencoba untuk memfasilitasi yang terbaik bagi tidak hanya nanti penerima beasiswa namun juga calon-calonnya, sehingga yang perlu kalian pastikan adalah kalian yakin saja ikuti segenap prosesnya, semuanya sudah jelas dan
Dengan apabila semuanya sudah cukup, oke, kalian merasa yakin dengan diri kalian sendiri, dan tentunya saya juga yakin akan diri kalian dengan potensi yang luar biasa besar, kalian pasti bisa untuk mendapatkan beasiswa. Dulu waktu aku pertama mau daftar sih, aku juga takut banget karena kayaknya kok saingannya berat-berat gitu ya. Tapi menurut aku kalau nggak dicoba ya malah lebih rugi karena nanti kalian jadi nggak tahu hasilnya gimana. Apalagi sekarang udah banyak kakak-kakak yang bisa kalian ajak sharing tentang si scholarship ini. Jadi menurut aku daftar aja sekarang juga. Pesan aku buat teman-teman yang mendaftar si Scholarship Indonesia adalah just do your best. Kalau misalnya kamu melakukan yang terbaik, mudah-mudahan hasilnya juga akan mendapatkan yang terbaik. Tapi kalaupun belum mendapatkan hasil yang terbaik, pasti akan banyak kesempatan lain yang datang ke kamu, jadi jangan berkecil hati juga. So, for the time being, just do your best and let God do the rest. Nah, tips and trick untuk teman-teman yang lagi menyiapkan berkas untuk seleksi di Swiss Scholarship Indonesia tahun 2022 adalah pertama, untuk CV dan esai, kalian harus bisa menggali atau memikirkan apa nih potensi yang bisa kalian tawarkan agar bisa terpilih menjadi awardee. Bagaimana caranya? Yang pertama, harus benar-benar membangun sebuah cerita yang personal. Jadi, kamu memberikan mimpi-mimpi kamu yang bisa mendukung pemberdayaan masyarakat atau yang bisa membuat kita hidup di dunia yang lebih baik. Jadi menurut aku di esainya itu harus strong kalau kamu memiliki keinginan untuk mengubah suatu hal atau ingin berdampak nyata bagi lingkungan sekitar, bagi your environment, dan kamu tekankan itu di esai kamu. Itu untuk tips untuk esai. Yang kedua, untuk seleksi GMAT atau seleksi online test, tips dari aku ialah bisa coba-coba searching mengenai contoh tes, online test, atau contoh matematika dasar dan bahasa Inggris, karena nanti akan dites kemampuan bahasa Inggris dasarnya juga. Jadi ketika sebelum tes, sebisa mungkin sudah familiar dengan soal-soalnya. Kemudian tips ketiga untuk seleksi interview adalah harus percaya diri dan harus confident and bring the rasa confident itu ketika diwawancara. Jadi kamu jangan sampai merasa nggak bisa nih ketika interview karena merasa takut atau kayak gimana. Jangan. Dan yang pasti kamu harus tahu benar-benar apa yang kamu tulis, pengalaman kamu yang kamu tulis di CV, karena bisa aja ditanyakan ketika interview nanti. Jadi jangan sampai nggak sinkron apa yang kamu tulis di CV dengan apa yang kamu jawab ketika interview. Untuk proses wawancara, aku ada 3 tips yang bisa kamu terapkan. Pertama, kamu harus confident, harus percaya diri, jangan terlalu gugup. Yang kedua adalah be polite, kamu harus menunjukkan attitude yang baik dan make a good first impression juga, dimana kamu harus appear positive and bright and always smiling. Dan yang terakhir adalah kamu harus menguasai apa yang kamu tulis di essay dan di CV kamu. Tips dan trik yang bisa saya berikan untuk calon menerima beasiswa scholarship, pertama, untuk esai, kalian coba ceritakan story dari kalian. Kalian harus mencoba untuk menjadi diri sendiri dan pastikan bahwa masing-masing dari kalian bisa untuk menjelaskan sebenarnya pribadi kalian seperti apa dan apa yang ingin kalian raih. Jadi jangan mengikuti orang, namun kiranya kalian bisa membuat story dari masing-masing diri kalian sendiri. Kemudian untuk wawancara, tentunya satu kuncinya, confident. Kalian harus percaya diri, kalian harus bisa menjelaskan mengapa kalian yang layak untuk menerima beasiswa. Mengapa apabila kalian dibantu, maka kalian akan kelak menjadi kontribusi bagi tidak hanya saya, namun juga bangsa sendiri. Kemudian untuk menulis CV, tentunya kalian harus menjelaskannya dengan singkat, padat, dan jelas. Untuk setiap organisasi, setiap kepanitiaan, kalian harus bisa menjelaskan sebenarnya apa kontribusi yang bisa kalian berikan selama kalian mengalami hal tersebut. Jadi tidak hanya slogan-slogan belaka, namun apa sebenarnya hal yang dapat terukur terkait dengan kontribusi kalian. Good luck teman-teman, dan tentunya SEA Scholar adalah yang terbaik. Nah, aku punya tips nih buat teman-teman yang lagi mempersiapkan pendaftaran si scholarship. Pertama, buat CV dan esai, kalian harus pastiin CV dan esai kalian itu coherent and concise. Karena banyak banget yang daftar si tahun ini, dan kalian harus pastiin kalau esai dan CV kalian itu easy to read but also stand out. Yang kedua,
Kalau untuk wawancara, teman-teman jangan lupa harus mempersiapkan diri dengan baik. Kalian research dulu pertanyaan apa yang kira-kira bakal muncul, terus kalian praktis untuk jawab di depan kaca. Setelah itu, nanti kalian berdoa menenangkan diri supaya waktu hari wawancara kalian bisa tenang. Satu pesan yang saya bisa berikan kepada teman-teman untuk mendaftar menjadi penerima beasiswa, jangan khawatir, ikuti saja prosesnya, dan yakin apapun itu, kalian pasti bisa berhasil. Jadi intinya, tidak usah takut, meskipun pendaftarnya luar biasa banyak mungkin, namun yakin bahwa diri kalian, karakter kalianlah adalah yang terbaik. Intinya, jangan khawatir, tetap maju, dan tentunya percayalah sama diri kalian sendiri. Untuk tips menulis esai dari aku adalah coba dalam esai tersebut harus autentik sesuai dengan pengalaman kamu sendiri dan ceritakan kehidupan kamu atau apapun yang kamu alami dengan alur yang enak. Jadi saat ada yang membaca esai kamu, orang tersebut selalu akan tertarik untuk membacanya sampai akhir gitu. Dan juga mungkin minta di proofread teman-teman kamu atau mentor kamu, it will help a lot. So I guess those are my 2 tips for essay writing. So, tunggu apa lagi? Kami tunggu kamu menjadi bagian Dari keluarga besar awardee SEA Scholarship UI. Semangat buat teman-teman yang lagi apply, semoga dilancarkan dan mendapatkan hasil yang terbaik. Good luck!